Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Firda. Pertanyaan yang pertama yaitu, dari materi yang Anda jelaskan, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah bagian dari lifestyle yang memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan secara online dari segala sudut. Tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan dari perdagangan elektronik atau e-commerce tersebut. Pertanyaan yang kedua, pengertian perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Namun, tidak semua masyarakat mengerti akan hal tersebut. Bagaimana menurut Anda untuk menyikapi hal tersebut dan solusinya? Langsung saja, yang pertama saya jawab. Salah satu keuntungan utama dari e-commerce adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar global tanpa harus menyiratkan investasi keuangan yang besar. Keuntungan lainnya adalah sebagai berikut. Produk dan layanan itu bervariasi. Batas dari tipe perdagangan ini tidak didefinisikan secara geografis, sehingga memungkinkan Anda untuk membuat pilihan secara luas, memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang atau jasa terlepas dari lokasi Anda. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir, e-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Dengan cara ini, saluran langsung antara produsen atau penyedia layanan dan pengguna akhir memungkinkan mereka untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, pembayaran lebih murah. Selain itu, dengan perkembangannya sistem pembayaran yang ada saat ini sangat memudahkan transaksi e-commerce. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, konsumen diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan, pendekatan yang lebih, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Yang keenam, belanja kapan saja. Dengan adanya bentuk aktivitas perdagangan elektronik baru, Anda dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun yang Anda mau. Yang terakhir, efisiensi biaya. Pengurangan biaya adalah keuntungan penting lainnya yang terkait dalam dunia e-commerce. Semakin umum proses bisnis tersebut, maka semakin besar tingkat keberhasilannya. Hal itu menghasilkan pengurangan biaya administrasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu kekurangan e-commerce. Yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang keenam, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Pertanyaan yang kedua, pada saat ini teknologi itu berkembang pesat. Setiap aspek kehidupan kita selalu bersinggung dengan hal itu. Data pun kini telah berubah menjadi digital. Selain itu, perkembangan pula berbagai perangkat lunak yang semakin memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas. Sudah menjadi satu hal yang wajib dilakukan manusia untuk selalu mengikuti perkembangan. Bila tidak, pasti akan ketinggalan berbagai informasi dan seperti hidup di dunia yang berbeda. Sayangnya, pesatnya perkembangan tersebut tidak selaras dengan kemampuan manusia dalam menggunakannya. Ada beberapa orang yang masih belum bisa mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi saat ini, atau sering juga disebut dengan gaptek, gagap teknologi.
Dunia teknologi di Indonesia akan semakin cerah karena generasi muda telah diberi pengetahuan tersebut sejak bangku sekolah. Meskipun begitu, masih ada juga yang masih tergolong gaptek. Namun, hal itu menuntut kita untuk semakin cerdas dalam menyikapi perkembangannya. Kesadaran tentang pemahaman menggunakannya dengan tepat menjadi salah satu hal yang penting. Hal tersebut sering disebut dengan melek teknologi. Melek teknologi dapat diartikan juga sebagai kesadaran akan untung dan rugi yang didapatkan dari penggunaan teknologi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.